Shalom. Selamat hari Minggu bagi Bapak Ibu yang mengikuti ibadah di gereja di tempat ini maupun yang mengikuti ibadah melalui live streaming di tempat masing-masing. Kita akan memulai ibadah kita. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 580 ayat 1 sampai ayat 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Haleluya. Ya Bapa kami yang maha pengasih, Allah sumber kebahagiaan kami, pada masa-masa ini kami mengingat dan merenungkan penderitaan dan kematian Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Kuduskanlah dan pusatkanlah hati kami, agar kami sanggup merasakan semua penderitaan dan kesengsaraan yang telah diderita anak-Mu, Tuhan Yesus. Tunjukkanlah kepada kami dosa yang telah kami lakukan, yang harus kami tinggalkan, dan tolonglah kami mengalahkan keinginan-keinginan daging. Kuatkan kami melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan kehendak penebus kami, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Hukum Tuhan untuk kita minggu ini diambil dari firman Tuhan, Mazmur 105 ayat 4. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Demikian hukum Tuhan, marilah kita memohon kekuatan untuk melakukannya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita mengaku segala dosa kita. Ya Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami karena Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Karena itu, Ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Sebab Ia hidup senantiasa menjadi perantara mereka. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Nama itu menghibur
Marilah kita membaca firman Tuhan sebagai epistel di minggu ini yang tertulis dalam Roma 5 ayat 12 sampai ayat 17. Kita membaca secara responsoria. Roma 5 ayat 12. Adam dan Kristus. Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa, juga atas mereka yang tidak berbuat dosa, dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Dan kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa satu orang, sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman. Tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan warta jemaat untuk minggu ini. Kur Punguan Lansia.
Kita mendengarkan warta jemaat. Shalom. Warta pelayanan Minggu 26 Februari 2023. Nama Minggu. Hari ini kita memasuki Minggu Impokapit. Artinya bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Dengan topik Minggu, Allah sumber kasih karunia. Informasi pelayanan. Yang pertama, persembahan kasih pendeta pensiun distrik 21 Banten. Pada hari ini Minggu tanggal 26 Februari 2023, di semua ibadah, gereja kita akan mengumpulkan persembahan kasih menggunakan amplop untuk pendeta Marudut Nababan, pendeta pensiun yang melayani di distrik 21 Banten. Persembahan 1A, 1B, dan 2 dikumpulkan sebelum khotbah dan persembahan kasih dikumpulkan setelah khotbah. Yang kedua, rekrutmen song leader dan pemain musik. Melalui warta ini dihimbau kepada jemaat HKBP Tangerang Kota yang bersedia melayani sebagai song leader dan pemain musik dapat menghubungi koordinator seksi musik Ipan Sitorus. Rekrutmen guru sekolah minggu. Melalui warta ini dihimbau kepada jemaat HKBP Tangerang Kota yang bersedia melayani sebagai guru sekolah minggu dapat menghubungi koordinator seksi sekolah minggu. Yang keempat, calon sintua. Sejak hari ini Minggu tanggal 26 Februari 2023 akan melayani sebagai calon sintua yang baru di gereja ini Bapak Amron Hilman Simanjuntak, Ibu Imelda Olivia Paramudita Boru Lumbanturuan yang melayani di W6. Kiranya Tuhan memberkati pelayanannya. Yang kelima, bersalaman setelah ibadah. Mulai hari ini Minggu tanggal 26 Februari 2026 akan dilaksanakan kembali bersalam-salaman antara ruas dengan pelayan ibadah di depan pintu gereja setelah ibadah. Yang keenam, sermon full timer distrik 21 Banten. Pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 pukul 11 WIB akan dilaksanakan sermon full timer distrik 21 Banten bertempat di kantor distrik Serang. Yang ketujuh, pertanyaan seksi perempuan. Pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 pukul 17 WIB akan diadakan pertanyaan seksi perempuan HKBP Tangerang Kota bertempat di gereja. Melalui warta ini diundang kehadiran semua pengumuman Ina Jumat, Ina Maria, Ina Hanna, dan semua perempuan dari setiap WEK untuk menghadiri pertanyaan tersebut. Yang bertugas adalah perempuan dari WEK 19, Kor Pengumuman Ina Maria, dan yang menyediakan konsumsi dari WEK 3 dan WEK 4. Yang kedelapan, pertanyaan seksiama. Pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 pukul 19.30 WIB akan diadakan pertanyaan seksi ama HKBP Tangerang Kota bertempat di Sopo Saroha. Melalui warta ini diundang kehadiran semua pengumuman ama Huria, ama Kantata Gloria, ama Sola Gracia, dan semua ama dari setiap WEK untuk menghadiri pertanyaan tersebut. Yang kesembilan, rapat koordinasi fungsionaris gereja bersama full timer. Pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 pukul 16 WIB bertempat di Sopo Saroha. Untuk itu diminta kepada semua ketua dewan,
para tahun, ketua pembangunan, dan semua pultamer menghadiri rapat tersebut. Yang ke-10, retret dan pembekalan calon sintua. Pada hari Sabtu sampai Minggu, tanggal 4 sampai tanggal 5 Maret 2023, mulai pukul 7 WIB, akan dilaksanakan retret dan pembekalan calon sintua yang dipimpin oleh full-timer bertempat di Pesona Krakatau, Anyer, Serang. Yang ke-11 persembahan kasih sintua pensiun. Pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 di semua ibadah, kita akan mengumpulkan persembahan kasih untuk sintua pensiun, yaitu sintua Togar Hasiholan Sihombing, menggunakan amplop. Yang ke-12 pertanyaan WEK. Jadwal dan laporan pertanyaan WEK dapat dilihat di Warta Jemaat. Yang ke-13 anak lahir. Tuhan telah mengaruniakan yang pertama seorang putri bagi keluarga Bapak Ramlan Sitorus Pane dan Ibu Rohadi Boru Sitompul pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 WEK 17 NRJ 0700. Yang kedua, seorang putri bagi keluarga Bapak Persodopen Joshua Simbanguncong dan Ibu Monika Lestari Boru Surbakti pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 WEK 6 NRJ 1564. Orang tua dan anak-anak tersebut dalam keadaan sehat. Yang ke-14, warta pemberkatan nikah, warta kedua. Akan menerima pemberkatan nikah Mario Sinaga, putra dari Bapak Basa Sinaga dan Ibu Manarisan Boru Sihombing, Jemaat HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota, WEK 14, dengan Maria Epatri Boru Tampu Bolon, putri dari Bapak Binsar Tampu Bolon dan Ibu Ruli Boru Marbun, Jemaat HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota, WEK 19. Pemberkatan nikah dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 di HKBP Tangerang Kota pukul 19 WIB. Yang ke-15, jemaat baru. Sejak hari ini, Minggu tanggal 26 Februari 2023, telah menjadi jemaat HKBP Tangerang Kota keluarga 1. Bapak Edward Gunawan Purba dan Ibu Mewani Amelia Carolina Boru Simanjuntak, beserta 2 orang anak datang dari HKBP Petukangan, Resort Petukangan, Distrik 8 DKI Jakarta, bertempat tinggal di Komplek Pinang Pilai B7 WEK 12 NRJ 1585. Yang kedua, Bapak Mangahap Lehon Letare Sihombing dan Ibu Rotua Boru Manulang, beserta 1 orang anak dan 1 orang tanggungan, datang dari HKBP Resort Perumnas Tangerang, Distrik 21 Banten, bertempat tinggal di Akasia 3 Pulau AS 21 nomor 26 WEK 15 NRJ 1586. Yang ke-16, jemaat yang dikenai hukuman siasat gereja. Sejak hari ini Minggu tanggal 26 Februari 2023 telah dikenai hukuman siasat gereja. Yang pertama, saudari Kristina Megawati Borusihite karena menikah tanpa sepengetahuan gereja dan tidak seagama, WEK 17. Yang kedua, saudari Oktavia Boru Barasa karena menikah tanpa sepengetahuan gereja, WEK 31. Yang ke-17, piket bulanan. Piket bulan untuk bulan Maret 2023 adalah Pendeta Romauli Siahaan. Yang ke-18, usapan selamat dan doa. Pendeta Resort Parhalado dan seluruh warga jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan kepada semua jemaat yang berulang tahun pada hari ini, dengan doa dan harapan panjang umurnya, sehat tubuhnya, kuat imannya di dalam Tuhan.
Kepada jemaat yang sakit, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan. Demikianlah warta jemaat minggu ini. Apabila ada kesalahan dalam penulisan dan pembacaan di warta ini, dapat dikonfirmasikan ke Perhalado di WIK masing-masing atau ke sekretariat jemaat pada waktu jam kantor. Kiranya Tuhan memberkati. Horas. Kita mendengarkan pujian dari Kor Ina Kamis.
Kita menyampaikan persembahan 1A, 1B, dan persembahan 2 sambil bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 393 ayat 1 dan seterusnya. Betapa
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran ibu bapak saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita yang hidup. Amin. Horas marita saluhuna. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, kita yang bersekutu di rumah Tuhan pagi hari ini, maupun ibu bapak saudara yang bersama beribadah secara live, firman Tuhan menyapa kita secara bersama-sama maupun pribadi, tertulis dalam kitab Keluaran pasal 33 ayat 15 sampai ayat 23 mengatakan, berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini, dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini? Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku, dan aku mengenal engkau. Tetapi jawabnya, perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. Tetapi firman-Nya, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia, dan mengasihani siapa yang ku kasihani. Lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Berfirmanlah Tuhan, ada suatu tempat dekatku, di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu, dan aku akan menudungi engkau dengan tanganku, sampai aku berjalan lewat. Kemudian aku akan menarik tanganku, dan engkau akan melihat belakangku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, jauh-jauh hari dalam generasi yang berbeda, Tuhan pernah bernubuat ketika berbicara dengan Abraham, belum berbicara dengan Musa. Dalam Kejadian 15 ayat 13 sampai 16, di situ luar biasa Tuhan mengatakan demikian. Firman Tuhan kepada Abraham, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum, dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Sekali lagi, belum berbicara dengan Musa, masih dengan Abram, belum nama Abraham, bahwa akan terjadi perbudakan bagi keturunan Abram. Ibu bapak saudara, kita tahu bagaimana peristiwa Yusuf ketika dia dijual oleh abang-abangnya, dan dia menjadi kepala urusan logistik di Mesir, dan dia diberi kuasa yang sangat luar biasa, sehingga sanak saudaranya juga datang ke sana dan menjadi banyak, dan terbukti setelah mereka banyak, mereka diperbudak, mereka diperlukan dengan tidak baik. Maka Tuhan memberikan kasih setianya. Itu yang terjadi di tengah Nats ini. Mereka berjalan dari Mesir menuju tanah perjanjian. Sekalipun mereka pernah mengalami kegetiran, mereka diberi keleluasaan dan kebebasan.
Setelah Tuhan menghukum orang Mesir dengan berbagai tulah yang ibu bapak pernah dengar. Dan kita tahu itu. Tapi ternyata anak-anak Tuhan yang diselamatkan itu tegar tengkuk. Di dekat Gunung Sinai ketika Musa naik ke Gunung Sinai menerima loh batu dan hukum Taurat. Apa yang diperbuat oleh mereka? Mereka membentuk lembu atau anak sapi dari emas untuk disembah. Dan suatu ketika Musa turun, mereka mendengar suara gegap gempita bahwa anak-anak Tuhan yang diselamatkan itu tidak lagi memuliakan Tuhan. Jadi konteks nats ini, konteks di mana seharusnya anak-anak Tuhan tetap setia kepada Tuhan, tetapi justru mereka menyembah berhala lain. Melihat konteks keadaan ini ibu bapak saudara-saudara, maka Musa berseru kepada Tuhan. Kira-kira begitu. Tuhan, Engkau melihat bangsa ini. Engkau telah menunjukkan kasih-Mu kepada mereka. Ketika saya jauh dari mereka, mereka memilih ilah lain untuk disembah. Maka Musa mengatakan, aku tidak sanggup menuntun mereka. Berilah tanda. Kira-kira demikian. Berilah tanda bagiku. Dia meminta legalitas atau pengesahan bahwa dia memang memimpin bangsa itu, ibu bapak saudara-saudara. Ada orang mengatakan itu pertanda kelemahan Musa. Ya bisa jadi, manusia kan ada yang terbatas, ada kemampuannya, ada kelebihannya. Tapi ada yang mengatakan karena memang kedegilan, tegar tengkuk bangsa itu. Tuhan sendiri mereka lawan. Dan itu disebutkan sebelum nats ini. Dan Tuhan sendiri mengatakan itu. Ibu bapak, saudara-saudara. Bagaimana bangsa yang dikasihi itu melawan dan mencari kekuatan lain. Tetapi satu hal yang boleh kita saksikan. Musa yang dipilih oleh Tuhan. Yang diambil dari air itu. Yang dikhususkan memimpin bangsa itu. Tetap bersandar kepada Tuhan. Coba kita bayangkan, kala itu katanya yang keluar dari tanah Mesir sekitar 600.000 laki-laki yang dicatatkan. Belum termasuk anak-anak dan perempuan. Jadi diperhitungkan sekitar 2 jutaan orang keluar. Dan di dalam perjalanan umur 20 tahun yang keluar dari Mesir, mereka meninggal semua di padang gurun selama 40 tahun perjalanan itu. Artinya ada proses perubahan generasi. Generasi yang belum tahu bagaimana situasi di Mesir, dia akan meneruskan janji Tuhan dan pengalaman dari orang tua mereka yang hanya berjalan sampai di tengah jalan. Itu terjadi proses. Bagaimana sulitnya memimpin itu. Kalau kita bandingkan sekarang coba di keluarga masing-masing. Coba kita keluarga kakak beradik 7. Jalan dari satu tempat ke tempat lain hanya hitungan jam. Bagaimana? Apa yang terjadi kira-kira? Bukan tidak mungkin ada yang duduk di sana, yang jalan di sana. Atau kita buat di gereja ini. Jalan kaki kaum bapak, kaum ibu. Entah ke balai kota, balik lagi. Hanya 1 jam. Coba bayangkan 40 tahun dalam perjalanan memimpin orang 2 jutaan. Orang-orang yang pintar dan bukan hanya pintar, orang-orang yang tegar tengkuk. Sulit dipimpin. Akana maol tugu-tuguo nalaka makilalaka namalo. Nagugu. Bagaimana ini? Kalau bukan bersama Tuhan, Musa tidak akan sanggup menuntun mereka. Itu perbandingan tadi. Atau di rumah kita masing-masing, jangan dulu kakak beradik. Bagaimana anak yang hanya 3 orang, suami dan istri, kita berjalan ke suatu tempat. Jangankan hitungan tahun, hitungan hari, 1 hari ini. Apa yang terjadi? Sudah ada yang merengek, sudah ada yang batuk, sudah ada yang minta pulang, sudah ada yang bosan. Luar biasa. Luar biasa keadaan bangsa itu yang 2 jutaan dipimpin. Dengan karakter yang sangat keras. Ibu bapak saudara-saudara, sekali lagi kalau bukan Tuhan bersama mereka. Topik minggu ini Allah sumber kasih karunia. Sesuai dengan nama minggu kita disebutkan dengan Infokapit. Infokapit
Artinya apa? Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Bila Musa berseru kepada Tuhan, Tuhan menjawab Musa. Bila pemimpin bangsa seperti Indonesia yang ratusan juta penduduknya meminta pertolongan kepada Tuhan, Tuhan menjawab. Bila pemimpin pelayan gereja, semisal HKBP, memimpin anggota jemaat HKBP yang jutaan orang, meminta kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Bila pemimpin pelayan, kenapa selalu saya sebut pemimpin pelayan? Karena memang bukan hanya pemimpin, tapi pemimpin pelayan di gereja, di masing-masing gereja. Demikian juga di HKBP Tangerang Kota ini. Memimpin jemaat yang 1.300 kakak misalnya, atau hampir 5.000-an jiwa atau 4.000-an jiwa. Meminta pertolongan kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Ini sebenarnya yang mau dibawakan melalui nats ini. Tidak peduli kecil atau besar, yang pasti di sana ada banyak permasalahan. Banyak permasalahan. Kita masing-masing juga memiliki permasalahan. Seperti bangsa ini. Satu pertanyaan, mau dibawa kemana keluarga kita? Mau dibawa kemana bangsa ini? Mau dibawa kemana gereja ini? Mau dibawa kemana hidup kita? Itu menjadi pertanyaan. Lalu selanjutnya, dengan siapakah kita memimpin dan melayaninya? Musa memimpin umat Tuhan itu bersama Tuhan. Bahkan dia mengingatkan, Tuhan, ini umatmu loh. Otoritasmu dapat memimpin mereka. Kalau Tuhan memberi aku mandat dan bukti, saya akan melakukannya. Kira-kira begitu. Jadi dia benar-benar berserah kepada Tuhan. Tunjukkanlah kemuliaan-Mu. Maka Tuhan berkata, aku tidak mungkin. Kalau aku menunjukkan kemuliaan-Ku, kamu akan hangus. Itu dalam konteks perjanjian lama, ketika bertemu dengan Allah yang kudus, dia akan hangus. Manusia berdosa. Maka Tuhan mengatakan, di situ ada batu, nanti kamu di situ saya letakkan, dan tanganku akan menutupimu. Ketika aku lewat, maka kamu akan melihat belakangku. Luar biasa. Artinya, Tuhan memberikan jaminan bagi Musa, dan mengawasi, dan menjaga dia supaya jangan ikut gosong. Karena kita tahu, ibu bapak saudara-saudara, ketika umat Tuhan di saat itu ditemukan menyembah berhala, apa yang terjadi? Ada perintah supaya sesama saudara saling membunuh. Dan ada ribuan orang yang mati karena mereka melawan Tuhan. Saudaranya dibunuh, tetangganya dibunuh, karena mereka mengandalkan yang bukan Tuhan. Ketika manusia tidak mengandalkan Tuhan, maka cinta kasih dari dalam dirinya akan hilang. Maka orang-orang di sekitarnya bukan lagi menjadi saudara atau teman, dan bisa menjadi musuh yang harus dimusnahkan. Ini yang tidak boleh terjadi di tengah-tengah kehidupan umat manusia. Bahkan ketika dirinya menjadi fokus yang harus diperhatikan, manusia itu menjadi lawan Tuhan. Itu terbukti ibu bapak saudara-saudara. Sejak zaman manusia pertama, bahkan generasi Kain dan Habil. Siapa bilang Kain dan Habil bukan orang yang percaya kepada Tuhan? Mereka orang yang suka beribadah, menyembah Tuhan. Mereka menyerahkan apa yang mereka peroleh dan mereka perserahkan kepada Tuhan. Tapi ketika mereka pulang dari gereja, kalau gereja namanya saat itu. Ketika mereka pulang dari pihara, kalau pihara namanya waktu itu. Ketika mereka pulang dari masjid, kalau masjid namanya waktu itu. Satu orang pembunuh dan satu orang menjadi korban. Adiknya sendiri dibunuh oleh abangnya. Karena apa? Menyusupkan kekerasan, kedengkian, dan ketidakbaikan ke tengah-tengah ranah ibadah dan agama. Ini juga menjadi perhatian bagi setiap manusia dan kita sekarang. Supaya hati-hati, jangan menyusupkan egoisme, kekerasan ke dalam persekutuan, keimanan, dan kejahatan jauh melebihi apa yang ada di dunia ini.
membunuh saudaranya sendiri. Itu peringatan yang luar biasa sejak awal. Dan terjadi juga bagi umat Tuhan di tengah-tengah perjalanan mereka dari Mesir menuju Kanaan. Ibu bapak sekali lagi, Musa berserah kepada Tuhan. Kalau ditanya mau dibawa kemana, mau dibawa ke jalan Tuhan. Dengan otoritas siapa? Membawa dengan otoritas Tuhan. Bagi kita juga saat ini berlaku. Mau dibawa kemana keluarga kita masing-masing, ibu bapak saudara? Mau dibawa kemana? Dengan otoritas siapa kita membawa keluarga itu? Jawabannya, sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai suami dan istri, mari seperti Musa itu, mintalah pertolongan dari Tuhan. Supaya Tuhan menuntun keluarga kita masing-masing. Supaya Tuhan menuntun kehidupan anak-anak kita. Yang kadang kala dan memang itu nyata. Lima danahi lima dorohatta kan? Tang mungkin dos. 10 danahi 10 dorohani na tuwet na jolo. Ang tunay nga jarang 10 kelengi aka keluarga. 2, 1, 2. Ang na jolo 10, 2, 10 seda. Boy mabuka tim sepak bola. Ang honare hola tim catur naman na dibuka to. 2 halak nama. Tapi 2 halak pe kebutuhan na sama seperti kebutuhan dari 9 orang kala itu. Sama. Kebutuhannya sama. Kalau dulu 9, 1. Perhatiannya juga memang 1. Kalau sekarang 2, sama. Dari sudut kebutuhan pakaian, kalau dulu 1 cukup. Sekarang 5, bahkan 7. Toh perhatian itu juga sama. Sekalipun secara kuantitas atau jumlah lebih sedikit. Atau dari 10 menjadi 2. Mau sedikit dan mau banyak. Satu hal yang pasti, ibu bapak saudara-saudara, kita yang beribadah di rumah Tuhan pagi hari ini, mari mintalah pertolongan kepada Tuhan seperti Musa itu. Mintalah. Ada masalah anak, ada masalah parumain, ada masalah menantu, ada masalah suami, ada masalah istri, mintalah. Tuhan pasti memberikan jalan seperti menuntun umat Tuhan yang kadangkala sekalipun mereka nakal, jahat dan tidak mau mengikut Tuhan. Apalagi seperti ibu bapak saudara-saudara yang bukan nakal, yang bukan jahat, selalu membuka hati bagi Tuhan. Mari mintalah. Permasalahan apapun yang ibu bapak hadapi dan saudara-saudara, Tuhan pasti menuntun dan mengarahkan kita. Sekali lagi melalui firman ini, mari kita serahkan hidup kita, keluarga kita, pekerjaan kita, perjalanan hidup kita kepada Tuhan. Dan lihatlah Tuhan bertindak. Seperti Tuhan menyertai umatnya dengan tiang awan dan tiang api. Pada siang hari dengan awan menaungi mereka supaya jangan termakan terik matahari. Pada malam hari dengan tiang api supaya mereka dapat melihat jalan yang akan mereka tempuh. Demikian kita saat ini ibu bapak saudara-saudara. Itulah kasih karunia Tuhan. Itulah jawaban Tuhan ketika kita berseru seperti di minggu ini Infokapit. Kalau kita berseru, Tuhan akan menjawab. Mari bawalah ke rumah masing-masing. Tuhan menjawab seruan ibu bapak. Tuhan menjawab seruan dari saudara-saudara sekalian. Tuhan menjawab seruan kita sebagai umat Tuhan di gereja ini. Sebagai masyarakat di bangsa ini. Sebagai ciptaan Tuhan di muka bumi ini. Tuhan menjawab. Mari sekali lagi serahkan hidupmu kepada Tuhan. Infokapit. Amin, kita berdoa. Bapa di surga, terpuji namamu. Kami telah mendengar bagaimana umatmu yang engkau utus, engkau pilih, mengalami berbagai perjalanan dan pergumulan hidup. Dengan sepak terjang dan hidup mereka
yang mengalami turun naik. Mereka kadang dekat dengan Engkau dan kadang menjauh. Dengan kasih-Mu Tuhan, Engkau mengutus Musa. Ternyata dia melihat keadaan itu dengan baik. Mau dibawa kemana bangsa itu? Dia memahami tanpa Tuhan dia tidak sanggup. Tetapi bersama Tuhan dia akan kuat. Demikian halnya kami, umat-Mu. Kami atau ibu bapa sebagai kepala keluarga dan ibu di tempat masing-masing. Kalau hanya melihat keadaan, tidak akan sanggup berjalan. Tapi melalui firman-Mu pagi hari ini, supaya semua kami di tengah keluarga berseru seperti Musa kepadamu, meminta pertolongan. Kiranya Tuhan menuntun kami, menuntun anak-anak kami, menuntun semua anggota jemaat, dan menuntun di dalam setiap pekerjaan kami. Terpuji nama-Mu Bapa. Kami serahkan saudara-saudara kami yang sedang mengalami sakit dan mungkin juga keluh kesah. Engkau Tuhan yang menyembuhkan dan menolong, dan mereka yang sedang berduka, Engkau Tuhan yang menghibur. Kami serahkan saudara-saudara kami yang sedang berulang tahun kelahiran maupun berulang tahun pernikahan di minggu ini. Semua itu adalah kasih karunia Tuhan. Engkau yang menuntun, Engkau yang memperlengkapi, dan kami percaya Tuhan selalu menyertai. Terpuji nama-Mu. Kami serahkan juga gereja-Mu ini ke hadirat Tuhan. HKBP secara umum tetap menjadi saluran berkat bagi bumi ini. Dan kami di tempat ini bagian dari karya Tuhan. Kami serahkan tubuh, roh, dan jiwa kami, seluruh anggota jemaat dan para pelayan Parhalado. Kau Tuhan yang kami muliakan, tetap bersama kami. Itu jaminan bagi kami, seperti jaminan bagi Musa itu. Maka kemuliaan Tuhan tetap kami nyatakan, dan kasih-Mu kami lakukan di tengah kehidupan kami. Kami percaya Tuhan telah mengampuni segala dosa dan salah kami. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami yang hidup itu. Terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Amin. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, sambil menyerahkan persembahan kasih untuk pendeta pensiun Amang Pendeta Marudut Nababan, kita mengangkat pujian Allah kita Maha Esa. Oh
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.